mana yang mau dipegang? Maksud saya kalau memang dia ini memang nggak ada yang bisa dipegang dari urusan ini. Kelebihannya di situ. Ya karena kan dia bisa besok bilang A, besok B. Kan soal SMK begitu, soal yang lain juga begitu. Ini soal SMA-nya ya, sebetulnya gampang kalau dia mau ngomong. Oh yang SMA 6 negeri itu. Iya, bilang aja bahwa SMA Udahlah, Mas, itu. Prof, kita capek ngurusin ini lagi. Terserah dah nanti ya. Yang penting ini memang harus clear and clean. Dan untuk nama baiknya Pak Jokowi sendiri, tolonglah segera klarifikasi pada publik. Ya kan? Supaya ini selesai nih kehebohan soal ini. Kalau buat saya termasuk yang meyakini bahwa apapun yang terjadi dengan ijazah Jokowi itu tidak akan mengubah apapun. Tentu saya berpikir pada akhirnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan sejumlah pihak, sejumlah tokoh, sejumlah orang dan kelompok-kelompok tertentu termasuk di media sosial begitu aktif kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Kesimpulan sementara saya adalah kelompok-kelompok ini sepertinya memang tujuannya adalah untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi orang penting, pernah memimpin di negara kita. Apapun judulnya, Jokowi itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Wali Kota Solo. Artinya apa? Pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi tentu ingin menunjukkan kalau mereka bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, nah ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, bahwa ijazahnya palsu dan seterusnya dan seterusnya. Apakah masih perlu kita keributan soal ijazah Jokowi ini ya? Oh perlu. Perlu ya? Perlu. Kenapa? Karena Anda tahu ya, supaya orang-orang politisi ya, seperti Jokowi atau Anda ya, itu kita harus benar-benar taat aturan, kejujuran politik itu penting. Karena kalau kemudian politisi itu nggak jujur sejak awal, ke belakangnya ya penuh can you kebohongan imagine? aja. Apa yang akan terjadi itu adalah suatu hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya beri contoh misalnya ya, apa namanya itu, kebohongan politik tentang ijazah itu ya, itu kan suatu yang sangat-sangat substansial, ya. Fundamental ya. Kalau Anda kemudian udah menipu bahwa Anda bilang punya ijazah sarjana tapi ternyata enggak gitu kan. Saya menduga hal-hal yang semacam ini adalah tujuan dari pihak-pihak dan kelompok-kelompok kritis yang sepertinya belakangan ini adalah pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya ngomong, ya tujuannya sepertinya adalah untuk mendowngrade, merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai orang penting di negara kita. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya tak ada cerita lagi yang kemudian bisa disampaikan selain analisa yang pertama ini. Artinya kalau berani ditunjukkan ijazah Jokowi itu misalnya tidak valid, ya orang-orang yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mereka bisa berkampanye dan mereka bisa melakukan pengumuman bahwa Jokowi adalah mantan pemimpin di mana ijazahnya itu adalah ijazah yang tidak benar dan kalau tidak buat valid. saya, buat teman-teman UGM yang masih ingin membuktikan bahwa itu ijazahnya asli atau palsu, hadapi aja. Iya, ini kan bukan out of hatred ya, bukan karena benci, tapi ini jangan jadi polemik. Betul. Bagaimanapun ini menyangkut orang yang pernah 10 tahun jadi presiden Republik ini kan begitu nih. Betul. Supaya beliau bisa cut off dengan persoalan ini. Iya. Kita dengan Jokowi lah, capek kita ngomongin dia lagi, ngapain kita ngurusin dia. Nah yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur ya, apapun yang terjadi terkait dengan kekisruhan ijazah Jokowi, asli ataukah palsu, bagi saya ini tidak akan mengubah apapun. Yang saya maksud tidak mengubah apapun itu adalah ya Jokowi itu tidak pernah akan bisa di-delete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan wali kota Solo. Saya melihatnya di situs UGM karena saya juga pengen tahu kan. Ya kan bukan cuma Prof Ikrar atau yang lain aja yang tertipu. Kita kan juga tertipu di sini. Kita sama-sama korban, Pak. Iya. Iya. Gara-gara ini kita sering dituding. Kenapa kalian nggak periksa loh? Yang ditugaskan negara memeriksa keabsahan itu dengan kewenangan, ya toh, itu adalah KPU.
Iya. dan Bawaslu. Karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia, kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain, tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU, yang mulai dari Solo hingga RI Pusat, pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini kan menjadi pelajaran juga buat Ya, PDIP. untuk perbaikan undang-undang Siapapun yang akan menjadi kader atau yang akan dikader untuk menjadi pejabat atau anggota legislatif adalah suatu hal yang mutlak bagi semua partai, apalagi PDIP, untuk mengecek latar belakang calon. Nggak kader bisa itu. Pak, kita kan nggak bisa pergi Kenapa? ke satu kampus minta dong ijazahnya si A. Nggak bisa Pak, Nggak bisa. nggak bisa. Hanya yang bersangkutan yang berkepentingan gitu. Kecuali informasi itu memang bisa diakses untuk publik. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu yang Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai. Bahkan kita kan setiap kali mau mendaftar itu harus melakukan legislasi ulang. Nah itulah. Kita harus ke kampus lagi pergi untuk iya. itu, dan itu kita serahkan ke partai dan juga KPU. Nah yang kita bingung kan, ini orang dari mulai wali kota periode pertama, kedua, terus gubernur sampai presiden, kagak ada permasalahan gitu kan? Itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal, argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan, ya bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia. UGM juga dulu punya yang namanya KKN ya, kuliah kerja betul, nyata. Apakah kemudian dia ikut di kampung mana, siapa menjadi temennya? Ini kan katanya ada 10 kemarin yang datang di ruang itu, katanya mereka itu bareng kok KKN-nya. Kita tanya di kampung mana, ini yang pertanyaan teman-teman dari UGM kan seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ini ada skripsinya, skripsi itu pasti ya kalau zaman dulu ya, ketika kita menyerahkan skripsi itu ada paraf. Yang namanya lembar pengesahan ya. Jadi satu misalnya pembimbing utama, pembimbing kedua, ketua sidang, penguji pertama, penguji kedua, tanda tangan, tanggal berapa dia tanda tangan. Ini yang punyanya Jokowi nggak ada. Kalau mau jujur sebenarnya fakta politiknya, fakta hukumnya kan sejak kekisruhan ini dimunculkan belakangan ini kan setidaknya sudah mulai terkonfirmasi. Misalnya UGM sudah speak up ya, di mana dekan Fakultas Kehutanan UGM menyatakan itu adalah ijazah resmi, ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM sebagai bentuk bahwa Jokowi adalah sebagai mahasiswa yang pernah lulus di kampus itu. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Bagi saya sekelas UGM, kampus terbesar di Indonesia, ketika mengeluarkan pernyataan itu ya harus dikonfirmasi ya kemungkinan bahwa itu adalah valid dan betul adanya. Nah yang maaf saya harus ngomong berterus terang ya, partai Anda juga itu teledor. Loh ya. enggak, itu juga yang berkali-kali orang nanya. Ini kan PDIP, loh kita ini partai
tidak ditugasi untuk memeriksa ijazah orang. Negara membayar yang namanya KPU, Bawaslu untuk menguji secara administratif. Itu yang Karena kan nggak mungkin kita partai datang ke Kemendikbud, atau ke UGM, coba lihat dong ijazahnya. Loh, kita ratusan loh. Memang harus diakui, Jokowi sepertinya memang ingin mengamputasi terkait dengan spekulasi ijazahnya yang dianggap palsu. Ternyata Jokowi menemui para demonstran yang datang ke rumahnya, dan kemudian sekali lagi Jokowi mengatakan tidak punya kewajiban kecuali pengadilan yang minta, baru kemudian Jokowi akan menunjukkan ijazahnya yang asli. Tapi setelah menemui para demonstran itu kan Jokowi juga bertemu dengan awak media, kelompok-kelompok media yang... Nah, gara-gara ini buat saya itu memang harus ada pasal atau ketentuan bahwa kita jangan take it for granted bahwa kalau Anda itu lulusan dari universitas negeri, ya, itu udah pasti ijazahnya asli. Saya kira bagian dari salah satu juru bicara bagaimana untuk mengungkapkan kebenaran. Jokowi konon telah menunjukkan ijazahnya sejak ijazah SMA ataupun ijazahnya S1. Tapi memang sekali lagi, sekalipun ada dua fakta, UGM sudah ngaku, Fakultas Kehutanan menyebut Jokowi adalah lulusan UGM, sekalipun Jokowi juga sudah menunjukkan bagaimana ijazahnya kepada kawan-kawan media, tapi sekali lagi persoalan ijazah Jokowi asli ataukah palsu itu ternyata tidak kunjung selesai. Apa? Ya salah satunya adalah karena Jokowi melarang kepada kawan media untuk mempublikasikan dan memfoto ijazah yang sudah ditunjukkan itu. Itulah yang kemudian kembali menjadi amunisi seakan-akan bahwa memang ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang asli, kenapa dilarang difoto? Kalau memang valid dan betul lulusan UGM, kenapa kemudian awak media dilarang untuk mempublikasikan? Kan kira-kira begitu. Artinya apa? Ketika dilarang difoto itu ijazah, itu kan menambah amunisi betapa persoalan terkait dengan kekisruhan ijazah itu tidak kunjung selesai. Atau Anda dari universitas swasta yang sangat terkenal, udah pasti ijazahnya asli. Kita harus uji. Harus nah, itu yang sebenarnya kita harus pertanyakan pada KPU. Tapi kan menurut mereka regulasinya adalah orang mendaftar lalu ada yang namanya dileges. Ya, oleh lembaga leges ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dong. Atau kampusnya kan gitu nih. Ya. Kalau saya luar negeri S2-nya itu dari Kemendikbud juga di legesnya kan. Nah, itulah yang saya sebutkan. Perdebatan ijazah Jokowi ini pasti tidak akan sampai pada ujung karena ya ini tidak tuntas pembahasannya. Apalagi misalnya ditambahkan argumen-argumen yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu misalnya soal ya tentu ya ijazah yang ada kacamata. Memang tidak lumrah. Di mana-mana ijazah S1 itu ya nyaris kita tidak pernah menemukan yang ada orang pakai kacamata. Sekalipun minus misalnya, itu juga tidak diperbolehkan menggunakan kacamata. Itu kan amunisi-amunisi yang selalu dibangun oleh kelompok-kelompok yang selama ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi. Nah, termasuk juga misalnya ketika para pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi ini adalah soal skripsinya. Jadi cover dengan lembar pengesahan itu beda kok font hurufnya ya. Jadi kalau skripsi itu ada cover tuh. Misalnya ijazah Jokowi ya, Fakultas Kehutanan UGM. Misalnya fontnya di situ adalah font Times New Roman, tapi di dalam di lembar pengesahan sebagai sebuah skripsi misalnya itu kok ini hurufnya beda. Karena memang ada kecenderungan kalau skripsi, kalau font huruf yang dipakai itu Times New Roman ya, mulai dari cover hingga akhir itu sama biasanya. Tidak ada yang kemudian beda-beda satu sama yang lain. Kalau covernya itu misalnya pakai font huruf yang namanya Arial, maka sampai selesai, sampai menutup, bahkan hingga cover, itu juga biasanya legislasi. Jadi apa namanya? Dileges lah istilahnya. Ya. Legalisasi. Nah, itu kan harusnya tugas KPU ya, yang kemudian mengecek barang itu. Kan gitu nih, jangan masa partai politik kan nggak mungkin karena itu urusan pribadinya kan. Lalu Bawaslu melakukan recheck terhadap temuan atau keabsahan yang dinyatakan oleh KPU. Kan untuk itu mereka dibiayain negara sebenarnya harusnya kan. Betul, itu yang makanya saya bilang pokoknya next time itu nggak ada cerita itu. Dan ini kan berulang-ulang di banyak daerah begitu, sudah menang tiba-tiba digugat ijazahnya nggak jelas. Iya.
kan gitu nih. Iya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita partai politik? Kan gitu nih. Padahal sudah ada institusi yang dibiayai oleh negara untuk melakukan fungsi-fungsi itu. Ariel. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang kemudian membuat saya pada akhirnya berkesimpulan bahwa perdebatan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini pasti tidak ada ujung. Karena tidak ada yang kemudian bisa meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi inilah realitas di Indonesia bahwa argumentasi itu selalu didasarkan atas posisi dan sikap politik seseorang. Bagi pihak yang selama ini cukup kritis dan anti kepada Pak Jokowi, pastinya mereka akan menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak valid. Iya, tapi buat saya, apalagi partai Anda ini kan partai yang selalu melakukan yang disebut dengan kaderisasi. Akan lebih baik kalau kemudian calon-calon kepala daerah atau anggota legislatif baik pusat maupun daerah itu ditanya mana ijazah lo dan kemudian kita harus ada. Nah, kita itu. kan ketika mendaftar untuk caleg, kepala daerah, berkas yang diberikan pada KPU juga akan diberikan pada kita. Ya itu. Nah, itu tapi kan kita tidak punya hak untuk mengecek itu ke Kementerian Pendidikan atau ke kampusnya. Bayangkan kerepotannya yang harus kita lakukan. Sementara negara sudah menugaskan KPU yang ada di pusat sampai di daerah-daerah itu ada KPU yang harusnya melakukan fungsi itu, Dok. Dan pada saat yang bersamaan, ya, pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung dan loyalis Pak Jokowi, mereka hakul yakin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah faktual adanya, itu valid dan tidak palsu. Ya, bukti-buktinya pasti dibangun argumennya. UGM sudah ngomong, KPU dari Solo, kemudian Jakarta dan RI sudah mengkonfirmasi waktu maju dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira memang realitas politik kita hari ini itu seringkali itu dibangun atas argumentasi di mana posisi politik seseorang itu terjadi. Jadi keyakinan politik seseorang di Indonesia itu seringkali di mana dua kakinya itu berpijak. Apakah dia bersama Jokowi ataukah dia berada di luar kekuasaan Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya kebenaran itu dalam konteks ijazah Pak Jokowi dalam teori filsafat yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Artinya apa? Kebenarannya itu relatif ya tergantung orang meyakini masing-masing dengan apa yang dia yakini dan tentu dengan apa yang dia kenal dan apa yang dia kemudian konfirmasi pada akhirnya. In the end harus saya katakan, lalu di mana letak ujung untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Ya tentu pengadilan. Pengadilan nanti yang akan membuktikan apakah ijazah Jokowi ini asli ataukah palsu, palsu ataukah asli. Saya kira kalau kita membaca media online sudah begitu banyak pihak yang katanya sudah melakukan gugatan ke pengadilan Solo kalau tidak salah, untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu betul adanya ataukah memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebetulnya dengan suatu sistem yang modern ya di Dirjen Pendidikan Tinggi itu sangat sudah digital mudah. Harusnya ya. Betul. Jadi misalnya ya nomor angkatan nomor ini Anda berapa? Atau nomor ijazah lah udah. Tinggal lihat ijazah langsung keluar semua. Keluar semua. Ada nggak itu nomor itu? Nggak ada. Jadi nggak perlu ribut-ribut kayak kemarin geruduk kampus UGM sekarang ke rumahnya Jokowi. Fakta politik itu adalah fakta apa yang sudah terjadi. Toh sampai Jokowi jadi presiden sekalipun, ya tidak ada yang kemudian menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang kedua, sebagai masyarakat ilmiah, kebetulan saya dosen, saya peneliti, bagi siapapun pihak kalau mau jujur ya, ingin meneliti terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi, silakan datang ke UGM. Teliti ijazahnya, teliti skripsinya, kira-kira begitu, wawancarai pihak-pihak yang terkait, termasuk rektornya. Jadi rektor ketika Pak Jokowi itu jadi mahasiswa UGM, wawancarai dekannya saat itu, termasuk dosen-dosennya, termasuk teman-teman kelasnya, wawancarai semua. Kalau itu yang dilakukan, baru kemudian bisa berkesimpulan, apakah itu asli ataukah tidak. Nah problemnya, banyak orang yang melihat dari jauh, mendengarkan medsos, mendengarkan pembicaraan di ruang publik melalui media-media online misalnya, tiba-tiba mereka kemudian meyakini, oh ini asli, oh ini palsu. Satu-satunya per hari ini untuk menunjukkan betapa ijazah Pak Jokowi lah, kira-kira begitu tidak ada masalah, sebut saja asli,
Ya karena memang satu pengakuan UGM, yang kedua adalah verifikasi KPU mulai dari Solo, Jakarta, dan kemudian KPU pusat waktu jadi calon presiden.